Kalau relasi pasti ya, relasi, Bapak yakin kalian sudah mendengar ya di, SMP, di SMA gitu ya. Rekursif ya kalau dalam, bahasa Inggrisnya itu kayak gini ya, rekursif atau, recurrence ya. Recurrence, recursive itu, berasal dari kata recur ya. Artinya peristiwa yang sudah berlalu itu diulangi lagi, jadi terjadi pengulangan ya. Jadi kalau kejadian itu terjadi satu kali, ya itu occurrence ya, occur ya, happen gitu ya. Tapi kalau kejadian itu dilakukan lagi ya, berulang, itu jadinya recurrence gitu ya. Nah, ini misalkan ya, recursively defined picture. Jadi ada gambar ya. Ini gambar yang besar yang paling belakang ya. Kemudian kita duplikat lagi bentuknya kecil ya, dan seterusnya. Jadi proses pengulangan gitu ya dari sebuah objek gitu ya. Nah, mengapa kita membahas tentang relasi rekursif gitu ya. Di sini penjelasannya adalah bahwa terkadang kita ini sulit ya mendefinisikan sebuah objek itu secara eksplisit ya. Jadi ada beberapa objek yang memang sulit didefinisikan ya. Jadi menjelaskan dengan kata-kata yang lain sulit gitu ya. Tetapi ya kita bisa mendefinisikan objek tersebut ya berdasarkan objek tersebut gitu. Jadi menjelaskan sesuatu ya menggunakan apa yang ada di sesuatu tersebut gitu ya. Ya misalkan kursi ya, kursi, kalau kursi itu mudah didefinisikan. Misalkan kursi ini sulit untuk didefinisikan. Maka kita akan menjelaskan ya, mendefinisikan ya, kursi itu ya berdasarkan ya karakteristik dari kursi itu gitu ya. Jadi define the object in terms of itself gitu ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan relasi gitu ya, atau kita mulai dari sequence ya, barisan ya. Karena nanti erat kaitannya dengan barisan ini ya, rekursif ini. Jadi kan kalau barisan ada apa, suku-suku gitu ya. Suku pertama, suku kedua, dan seterusnya sampai suku ke N. Jadi kita bisa menentukan suku selanjutnya itu ya berdasarkan suku yang sebelumnya, begitu. Jadi suku kedua itu bisa kita cari ya setelah kita menemukan suku pertama. Suku ketiga bisa kita tentukan setelah kita mendapatkan suku kedua dan juga suku pertama. Ya. Secara umum, jadi suku yang selanjutnya ya, itu bisa kita tentukan setelah suku-suku sebelumnya itu kita ketahui gitu ya.
Jadi terms of the sequence are found from previous terms. Ya. Jadi suku-suku dari sebuah barisan itu ditemukan dari suku-suku yang sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian ada penjelasan ya berkaitan dengan fungsi rekursif itu terdiri dari dua bagian ya. Ada bagian basis, kemudian ada bagian recurrence atau recurrence ya. Nah, basis ini apa? Bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit ya. Jadi dia given ya, diberikan. Nanti kita lihat ya contohnya seperti apa. Kemudian recurrence atau recurrence itu bagian yang mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Dia bentuknya fungsi ya. Kalau basis itu terdefinisi ya, artinya given ya secara eksplisit. Tapi kalau recurrence recurrence itu bentuknya fungsi gitu ya. Dan di sini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri gitu ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini ya. Contoh satu, misalkan F didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Ya. Fn sama dengan 3 jika n-nya sama dengan 0 ya. Kemudian Fn itu nilainya adalah 2 Fn-1 ditambah 4 jika n-nya lebih dari 0. Nah, di sini ada dua bagian ya. Dua bagian. Yang pertama adalah basis ya. Tadi ya, nilai yang diberikan itu terdefinisi secara eksplisit ya. Jadi di sini kalau ditulis F0 itu sama dengan 3. Kemudian ya, jika n-nya lebih dari 0 ya bentuknya seperti ini ya. 2 Fn1 ditambah 4. Nah, ini adalah recurrence gitu ya. Nah, kalau kita diminta untuk mencari F4 ya berarti kita gunakan yang kedua ya karena n-nya itu dia lebih dari 0 ya. Jadi F4 itu adalah 2 F3 ditambah 4. Nah, F3 ini kita harus tahu dulu ya. Tadi kan untuk mencari suku yang selanjutnya kita harus tahu dulu ya suku yang sebelumnya. Jadi untuk mencari F4 kita harus tahu dulu ya F3. Kemudian untuk menentukan F3 kita harus tahu dulu F2. Ya. Kemudian untuk tahu F2 kita harus tahu dulu F1. Kemudian untuk tahu F1 kita harus tahu dulu F0. Nah, yang di sini yang diberikan adalah basisnya F0. Nah, di sini F0 sama dengan 3. Jadi nanti tinggal dieksekusi ya, nanti didapatkan 108 ya. Ini bekerja mundur ya. Jadi untuk tahu F4 kita harus cari tahu dulu F3, kemudian mundur F2, F1, kemudian F0. Tapi bisa juga kita lakukan maju ya. Jadi dari F0 kita dapatkan 3, F1 10, F2 24, F3 52, F4 108. Jadi bisa maju mundur gitu ya.
prinsipnya adalah suku yang selanjutnya itu ditentukan oleh suku yang sebelumnya. Ya, misalkan ini ya, contoh yang lain adalah n faktorial. Faktorial kan familiar ya. N faktorial ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk rekursif ya. Jadi n faktorial kan 1 yang dikalikan 2 dikalikan 3 dan seterusnya sampai dengan n. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Jadi n min 1 faktorial dikalikan n. Nah, di sini n faktorial jika n-nya sama dengan 0 ya. N-nya sama dengan 0, jadi 0 faktorial itu sama dengan 1. Kemudian jika n-nya lebih dari 0, itu n ya dikalikan n min 1 faktorial. Nah, ini contoh bagaimana menyatakan ya n faktorial dalam definisi rekursif. Jadi ada basis, nah ini basis. Kemudian ada recurrence ya. Ya, gitu ya. Jelas ya. Jadi ketika menemukan barisan yang di situ ada basis kemudian ada recurrence, itu adalah fungsi dalam bentuk relasi rekursif gitu ya. Nah, ini contoh yang familiar juga ya. Ini kelinci dan juga bilangan Fibonacci ya. Jadi ceritanya di sini a young pair of rabbits, jadi sepasang ya, sepasang kelinci ya, jantan dan betina itu ditempatkan di sebuah pulau ya. Ternyata di sini sepasang kelinci tersebut ya tidak ya yang ini mungkin yang betina tidak melahirkan ya setelah mereka itu 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan ya, mereka ya melahirkan gitu ya. Ini produce itu kayak pabrik aja nih. Jadi melahirkan sepasang kelinci yang lain gitu ya. Jadi di bulan pertama masih 2 ya. Masih sepasang ya maksudnya. Kemudian di bulan pertama masih sepasang, bulan kedua masih sepasang, nah bulan ketiga itu mulai nambah ya, 2 pasang, nambah lagi 3 pasang dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat ya di total pairs-nya ya, jumlah pasangannya 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, ini membentuk barisan ya, namanya barisan Fibonacci ya. Nah, ini terus berlanjut ya sampai n months ya, assuming that no rabbits ever die ya. Jadi tidak ada kelinci yang mati. Jadi mungkin di situ
jadi Rabbit Island ya, Pulau Kelinci. Nah, bilangan barisan Fibonacci kok nggak gerak-gerak. Nah, seperti ini ya. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya ya. Jadi suku yang misalkan duanya penjumlahan dua suku yang sebelumnya. 3 dia merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. 1 tambah 2. 5 dia merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Nah, kalau kita nyatakan ya barisan Fibonacci ini ya dalam bentuk relasi rekursif, maka kita dapatkan seperti F1 sama dengan F2 sama dengan 1. Ini kita sebut ya sebagai basis. Kemudian ini Fn sama dengan Fn min 1 ditambah Fn min 2. Untuk N lebih dari atau sama dengan 3, ini adalah recurrence. Jadi suku ke N itu dia merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya ya. Jadi bilangan barisan Fibonacci itu dapat dinyatakan dalam relasi rekursif, di mana di situ ada basis dan juga ada recurrence-nya ya. Jadi relasi rekursif adalah sebuah barisan. Sebuah barisan N, sebuah rumus, gitu ya. Relasi rekursif ini sebuah rumus untuk menyatakan AN ini ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut ya, untuk suatu bilangan non negatif N. Jadi menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya ya. Kalau yang tadi yang atas yang ini ya menyatakan bahwa di sini Fn ya itu merupakan ya jumlah dari suku-suku yang sebelumnya. Nah, ini AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya. Kemudian ada juga istilah namanya solusi. Nah, jadi suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursif ya. Jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursifnya. Jadi nanti ketika basis dan recurrence-nya itu digabung ya, menjadi sebuah rumus yang baru, nah itu dikatakan sebagai solusi. Gitu ya. Nah nanti dalam pembahasan di pertemuan hari ini kita akan mencari ya solusi dari sebuah relasi rekursif. Artinya nanti kita akan mencari AN, di mana AN tersebut itu gabungan dari basis dan juga recurrence. Nah, ini kan masih terpisah ya. F1 sama dengan F2 sama dengan 1. Kemudian Fn sama dengan Fn min 1 ditambah Fn min 2. Nah, ini masih terpisah ya. Nah, kita ingin mencari AN yang mengakomodir keduanya. Ya. Jadi ketika N-nya sama dengan 1 itu 1 ya. Ketika N-nya sama dengan 2 itu 1, ketika N-nya sama dengan 3 itu 2 gitu ya. Jadi sesuai dengan barisan Fibonacci ini gitu.
Jadi solusi itu nanti gabungan ya antara basis dan juga recurrence ya. Bukan ditambah ya, hasilnya gabungan gitu ya. Oke. Ini contoh 1. Jika ada yang kurang jelas boleh raise hand ya, bertanya. Nah, misalkan di sini AN ini masih mudah sebetulnya. Barisan AN ini adalah barisan yang memenuhi relasi rekursif AN sama dengan AN-1 dikurangi AN-2. Untuk N-nya lebih dari sama dengan 2. Lalu misalkan A0 sama dengan 3, A1 sama dengan 5. Kita lihat ya di sini AN-1, AN-2. Berarti AN ini ditentukan oleh 2 suku sebelumnya. Jadi AN ini diekspresikan ya sebagai suku yang memang ditentukan oleh 2 suku sebelumnya. Nah, ini nanti berkaitan dengan derajat ya. Jadi AN sama dengan AN-1 dikurang AN-2, dia derajatnya 2. Hal ini ditunjukkan juga dengan jumlah basisnya. Basisnya ada 2. A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Tentukan nilai A2 dan A3. Ini gampang ya. Coba di sini siapa ya? A2-nya 2 ya, Pak. A2-nya 2. Terus A3-nya itu min 3. Oke, Vira ya. Sebentar. Kok ini? Berapa, Vira, tadi? A2-nya? A2-nya itu 2. 2. Terus A3-nya itu min 3. Negatif 3 ya. Oke, terima kasih ya, Vira. Coba Aurelia, ada Aurelia? Aurelia nggak ada? Ada, Pak. Ada. Sinyalnya lagi kurang bagus atau bagaimana? Hujan ya di situ ya? Iya, Pak, banjir. Oh, banjir. Masuk ke rumah airnya. Iya, Serius? serius, Pak. Oh, gitu. Berapa senti? Yang di depan sih udah penuh. Daerah mana itu, Aurelia? Jakarta Barat, Pak. Ya, mudah-mudahan airnya segera pergi ya. Ya, terima kasih, Pak. Bisa mengikuti nggak ini? Bisa ya? Ya, sambil ini kakinya diangkat ya. Biar nggak basah. Iya, Pak. Ini betul tidak nih yang dikerjakan oleh Vira ini A2 sama dengan 2, A3 sebenarnya negatif 3. Betul, Pak. Betul ya. Ini gampang ya. Jadi sambil merem ya. Nggak bisa diantar. Nah, oke. Ini gampang, ada masalah ya. Kemudian contoh 2. Nah, di sini untuk bilangan bulat non negatif n,
apakah barisan AN sama dengan 3N dan AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN-1 dikurangi AN-2 ya. Di sini diberikan hanya rekurensnya ya. Sehingga ketika hanya diberikan rekurensnya, kemungkinan solusinya bisa banyak ya, tidak tunggal ya. Oke. Nah, misalkan di sini AN sama dengan 3N ya. Untuk bilangan bulat non negatif N, maka ya tinggal digantikan ya di sini. AN sama dengan 2AN-1 dikurangi AN-2, ini relasi rekursifnya, kemudian nanti digantikan ya. Di sini karena AN sama dengan 3N, berarti AN-1 itu jadi 3 dikalikan N-1. Terus AN-2 itu jadi 3 dikalikan N-2. Ternyata di sini ya didapatkan AN ya sama dengan 3N. Ya. Berarti sama ya. Oke. Di 3AN sama dengan 3N itu merupakan solusi ya bagi relasi rekursi AN 2N-1 dikurangi AN-2. Kemudian untuk AN sama dengan 5, apakah dia solusi juga? Ya. Di sini AN sama dengan 5, artinya di suku ke berapapun itu 5 terus. Ya. Di 2AN-1 dikurangi AN-5. 2 kali 5 dikurangi 5, hasilnya 5. Jadi AN sama dengan 5 itu merupakan solusi untuk AN sama dengan 2 AN-1 dikurangi AN-2. Berarti di sini kita bisa lihat ya, ketika tidak diberikan basis, itu ada kemungkinan solusinya itu tidak tunggal. Karena kemungkinan ya banyak ya. Di sini misalkan AN 3N ya. AN 3N. Ketika A-nya N-nya sama dengan 1, di 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian kalau yang ini 5, 5, 5, dan seterusnya ya. Ya, coba kalian gunakan di sini AN 2AN-1 dikurangi AN-2 ya. Jadi misalkan 9 ya. A3 atau A3 gitu ya. A3 itu sama dengan ya, A3 itu sama dengan 2 dikalikan 6 ya, dikurangi 3, 9 ya. Ini juga sama. Ini A3 itu sama dengan 2 kali 5 dikurangi 5. Ya. A3 itu 5. Jadi AN sama dengan 3N, kemudian AN sama dengan 5, itu adalah solusi dari relasi rekursi AN sama dengan 2AN-1 dikurangi AN-2. Oke, jelas ya? Nah, ini udah yang ini. Sekarang ini ya. Tentukan barisan yang merupakan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan 3 AN-1 ya, jika A0-nya sama dengan
2. Ya, jadi kita diminta ya untuk mencari solusi ya. Solusi dari relasi rekursi AN sama dengan 3 dikalikan AN min 1 ya jika diketahui A0 sama dengan 2. Ya, AN sama dengan 3AN min 1. Nah, nanti dilihat polanya ya. Ya, dilihat polanya. AN sama dengan 3 AN min 1, kemudian di sini AN min 1 diuraikan ya dengan menggunakan relasi rekursi ini jadi 3 AN min 2 kemudian AN min 2 diuraikan juga ya menggunakan relasi rekursi ini sehingga didapatkan pola seperti ini. AN sama dengan 3 dikalikan 3 pangkat 3 dikalikan AN min 3. Kemudian kita umumkan ya. Dibuat umum. Jadi AN sama dengan 3 pangkat N dikalikan AN min N. Sama dengan 3 pangkat N dikalikan A0. Dan di sini AN sama dengan 2 dikalikan 3 pangkat N. Karena A0-nya di sini sama dengan 2. Jadi AN sama dengan 2 dikalikan 3 pangkat N. Ini adalah merupakan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan 3AN min 1 dengan nilai awal A0 sama dengan 2. Ini yang Bapak tadi sampaikan ya. Jadi solusi ini adalah dia gabungan antara recurrence dan juga basisnya. Kalian bisa cek gitu ya. Untuk N-nya sama dengan 0, AN sama dengan 2 dikalikan 3 pangkat N. Untuk N-nya sama dengan 0, di sini A0 sama dengan 2 ya dikalikan 3 pangkat 0 ya. Jadi A0 sama dengan 2. Kemudian jika N-nya sama dengan 1, nah tinggal digantikan ya. A1 ya sama dengan 2 kalikan 3 pangkat 1. Atau 6. Nah, 6 ini di sini. Jadi AN sama dengan 3 AN min 1. Di sini A1 sama dengan 3 dikalikan A0. Ya, A0-nya tadi 2. 3 kali 2, 6. Itu untuk mengecek ya. Solusi yang didapatkan apakah sudah sesuai atau belum. Dan ini penting ya pengecekan. Jadi nanti setelah kita mendapatkan solusi, ya tidak langsung euforia ya. Euforia itu senang gitu ya. Tapi kita harus mengecek kembali apakah solusi yang kita temukan itu make sense. Kemudian apakah solusi tersebut juga sesuai tidak gitu ya. Jelas ya. Kemudian lanjut, ini relasi rekursif linear. Ini ada macam-macam ya. Ada relasi rekursif linear homogen. Ada relasi rekursif linear non homogen. Nanti kita lihat ya apa perbedaannya. Di sini bentuk umum bagian rekursifnya ya. Dari suatu relasi rekursif linear berderajat K. Nah, ini degree ya. Jadi K ini menunjukkan tadi jumlah suku-suku yang mempengaruhi atau yang dilibatkan dalam pencarian suku tertentu. Misalkan sini ya, AN sama dengan 2 dikalikan AN min 1 dikurang AN min 2. Jadi untuk mencari AN kita menggunakan 2 suku ya sebelumnya. Berarti ini dia berderajat 2. Nah, berderajat K ya. Dilihat dari paling
pojok kanan misalnya. Jadi AN sama dengan H1 N AN1 ditambah H2 N AN-2 plus bla 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 HKN AN-K sama dengan FN. Nah, H1N atau HIN itu adalah fungsi-fungsi ya dalam N. Jadi dia bentuknya adalah fungsi. Dan ya tidak sama dengan. Nah, jika Fn-nya sama dengan 0 itu nanti homogen. Tapi kalau Fn-nya tidak sama dengan 0 itu jadinya non homogen ya. Ini sama ya di topik aljabar linear. Mudah-mudahan masih ingat. Jadi kalau sama dengan 0 ya Fn-nya sama dengan 0 itu homogen. Tapi kalau Fn-nya tidak sama dengan 0 itu non homogen. Nah, tadi sudah Bapak singgung ya. Jadi ada relasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstanta. Kalau tadi kan ini bentuknya koefisiennya adalah fungsi ya. Tapi di sini koefisiennya adalah konstanta. Jadi C1, C2, C3 dan seterusnya sampai CK. Dia homogen karena sama dengan 0 ya. Jadi macam-macam bentuknya. Kalau ini apa ini? AN sama dengan 3 AN-1. Dia koefisiennya apa? 3. Berarti dia konstanta. Kemudian derajatnya berapa di sini? Derajatnya 1. Ya. Nah, dalam mencari solusi, ya itu ada dua macam solusi ya. Jadi ada solusi homogen, kemudian ada solusi khusus ya atau partikuler ya yang memenuhi relasi sebenarnya ya. Nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah ini beberapa bentuk ya jenis-jenis relasi rekursif. Yang pertama itu linear, homogen, kemudian koefisiennya konstanta, degree-nya kita lihat di sini 2 ya. Karena n ini ditentukan oleh 2 suku yang sebelumnya. Kemudian yang kedua ini tidak linear. Kalau kita lihat ya. Nah, di sini AN-nya itu kuadrat. Homogen ya. Homogen karena ada ini homogen karena AN-nya bisa sama dengan 0. Kemudian koefisien yang konstanta degree-nya 2. Kemudian Hn sama dengan 2 Hn-1 plus 1. Itu dia linear tapi dia tidak homogen. Mengapa tidak homogen? Kira-kira apa? Nur Azhani? Nur Azhani? Ya, Pak. Ini tidak homogen, kira-kira penyebabnya apa? Karena ada plus ya, Pak. Hmm? Karena ada plus. Plus apa? Soalnya sih saya nggak ada sih. Bentar. Yang plus 1. Homogen itu apa definisinya? Tadi.
Apa definisinya? Homogen itu kalau Fn-nya sama dengan 0. Mm-mm. Kalau yang ini Hn sama 2Hn-1 plus 1 gimana? Mengapa tidak homogen? Karena ada plus 1, jadi dia nggak mungkin sama dengan 0. Ya, betul ya. Terima kasih. Jadi Hn sama 2Hn-1 plus 1 itu bukan homogen karena tidak mungkin Hn-nya sama dengan 0 ya. Jadi ada plus 1 di situ. Ini Hn sama dengan 2Hn-1 plus 1 ini relasi rekursif untuk Hanoi Tower ya, menara Hanoi. Jadi kalau kalian pernah bermain ya, bukan pasti, mungkin ya, di sejak kecil kalian diberikan mainan oleh orang tua itu menara Hanoi gitu ya. Jadi memindahkan piringan-piringan gitu ya dari satu tiang ke tiang yang lainnya gitu ya. Nah itu berapa stepnya gitu ya, berapa langkah yang digunakan agar piringan atau cakram ya itu berpindah ke tower yang lain gitu ya. Nah itu merupakan contoh itu juga ya, contoh dari relasi rekursif. Kemudian di sini Bn sama dengan NBN min 1. NBN min 1. Nah itu dia linear, homogen, kemudian koefisiennya bukan konstanta. Kemudian degree-nya 1 ya. Nah ini harus dicermati ya bentuk-bentuk relasi rekursif karena nanti akan berkaitan dengan cara penyelesaian atau cara mendapatkan solusinya, terutama terutama ketika menggunakan fungsi pembangkit ya, karena fungsi pembangkit kan ada dua ya, ada fungsi pembangkit biasa, kemudian ada fungsi pembangkit eksponensial. Nah, ini di hari Jumat mungkin ya kita coba lihat apa bedanya ya, kaitan antara jenis relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Nah, di sini kita coba beberapa ya. Ini menentukan solusi relasi rekursi linear homogen dengan koefisien konstan. Jadi difahami ya. Di buku sebetulnya sudah dibahas secara detail ya untuk step-stepnya. Jadi Bapak harap kalian tidak hanya mendengarkan dari paparan Bapak atau dari slide yang ditampilkan, tapi juga membaca ya, dari buku yang Bapak berikan ya di LMS. Itu banyak. Di sini C1 dan C2 adalah bilangan real. Ya. Kemudian ya andaikan R kuadrat dikurangi C1R dikurangi C2 sama dengan 0. Itu mempunyai two distinct roots ya. Distinct ini akar yang berbeda ya, R1 dan R2. R2 dikurangi C1R dikurangi C2 sama dengan 0, ini adalah persamaan karakteristik ya, atau karakteristik equation. Itu didapatkan dari relasi rekursifnya. Jadi dari relasi rekursif nanti dirubah menjadi persamaan karakteristik. AN sama dengan R pangkat N. Nah, misalkan ini AN sama dengan AN min 1 ditambah 2 AN min 2. Kita akan mengubah ya relasi rekursif ini ke dalam persamaan karakteristik. Jadi di sini R pangkat N, ya, karena AN sama dengan R pangkat N. Kemudian R pangkat N min 1
ditambah 2 dikalikan R pangkat N min 2. Kemudian nanti dikalikan dengan pangkat yang paling kecil ya. Di sini pangkat paling kecil adalah pangkat R min N min 2. Jadi, dikalikan 1 per R pangkat N min 2. Ya, ini jadinya R kuadrat sama dengan R ditambah 2. Jadi R kuadrat dikurangi R dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan karakteristik ya. R kuadrat dikurangi C1 R dikurangi C2. Di sini distinct roots ya, karena ada juga yang akar kembar ya. Akar kembar tuh twin ya, twin root. Akan beda ininya ya, treatmentnya nanti. Nah, solusinya apa di sini? Solusinya adalah AN sama dengan C1 AN-1 plus C2 AN-2 ya. Jika dan jika AN sama dengan alfa ya, alfa 1 R1 pangkat N ditambah alfa 2 R2 pangkat N untuk N dari 0 ya. Kemudian di sini alfa 1 dan alfa 2 adalah konstan. Jadi nanti kita akan mencari alfa di sini. Nanti kita akan mencari alfa. Oke, kita lihat ya contohnya ya. Nah, tentukan solusi rekursi AN sama dengan AN-1 ditambah 2N-2. Nah, ini rekurensinya ya. Kemudian A0 sama dengan 2 dan A1 sama 7 ini adalah basisnya. Kita akan mencari solusi ya. Di mana solusi ini dia menggabungkan antara AN dan juga antara recurrence dan juga basisnya ya. Nah, ini untuk persamaan karakteristiknya sudah Bapak buat tadi ya. Jadi langkah pertamanya kita membuat persamaan karakteristik. Nah, ini dipindahkan ke ruas kiri semuanya. Kemudian kita lihat derajatnya di sini derajatnya 2 karena AN ini ditentukan oleh 2 suku yang sebelumnya. Ya, yang dipindahkan ke kiri. Kemudian, nah, tadi ya, AN itu sama dengan R pangkat N. Jadi sebelum ke sini, tadi sudah Bapak jelaskan ya. Kemudian nanti dikalikan dengan 1 per R pangkat N-2. Ya. Didapatkan R kuadrat dikurangi R dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari akarnya. Nah, di sini didapatkan R1-nya sama dengan 2, R2-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah disebut karakteristik roots atau akar-akar karakteristik. Yang ini adalah persamaan karakteristik, akar-akarnya adalah akar karakteristik. Nah, solusi umum dari rekursi yang memiliki 2 akar yang berbeda, nah ini, AN sama dengan sigma 1 R1 pangkat N, kemudian sigma 2 R2 pangkat N. Kalau tadi pakai sigma, ini pakai C1, C1, C2, tidak masalah. Kita akan mencari sigma 1, sigma 2, atau C1, C2. Nah, jadi kan R1-nya 2, R2, R1-nya
R2-nya negatif 1. Gitu ya. Nah, di sini jadi AN sama dengan C1 R1 pangkat N. 2 pangkat N ditambah C2 R2 negatif 1 pangkat N. Nah, kita ingin mencari C1 dan C2. Ya. Bagaimana caranya? Kita gunakan basis yang tadi diberikan. A0 sama dengan 2. A1 sama dengan 7. Ya, jadi ketika N-nya sama dengan 0, ya, jadi 2 sama dengan C1 pangkat 2 pangkat 0, C1 dikalikan 2 pangkat 0, ditambah C2 dikalikan negatif 1 pangkat 0. Ya. Kemudian yang N-nya sama dengan 1, itu 7 sama dengan C1 dikalikan 2 pangkat 1, ditambah C2 dikalikan negatif 1 pangkat 1. Nah, nanti bentuknya seperti sistem persamaan linear 2 variabel ya. Ini udah dikerjakan. Nah, ini kan bentuknya sistem persamaan linear 2 variabel ya. Nah, ini bisa gunakan substitusi atau eliminasi. Nah, didapatkan di sini AN sama dengan 3 dikalikan 2 pangkat N dikurangi negatif 1 pangkat N. Kemudian setelah itu kalian cek ya. Nah, ini hal yang terpenting dicek apakah bersesuaian atau tidak. Untuk A0 apakah sama dengan 2? Tidak. Terus A1 apakah sama dengan 7? Tidak gitu ya. Karena kalau tidak bersesuaian berarti ada yang kurang tepat ya dalam proses pencariannya ya. Ya coba kalau ini 0 berarti 3 kali 1 dikurangi 1. Betul ya. 2. Untuk A-nya untuk N-nya sama 1, 3 kalikan 2, 6, 6 ini ditambah 1, 7 betul ya. Nah, jadi ini adalah AN adalah AN sama dengan 3 dikalikan 2 pangkat N dikurangi negatif 1 di pangkat N, ini adalah solusi ya. Saya kira nggak ada masalah ini ya. Kemudian bagaimana kasusnya kalau has only one root ya. Has only one root artinya akar kembar ya. Tadi twin root. Sebenarnya nggak ada twin root. One root ya. Akar kembar ya. Akar kembar prosesnya sama tapi nanti di ujungnya yang berbeda di sini. Di sini AN sebenarnya sigma 1 R 0. R0 pangkat N ditambah sigma 2. Ada pengaliannya di sini. Ada pengalinya N di sini ya. Sigma 2 N dikalikan R0 pangkat N ya. Nah, di sini karena akarnya sama jadi R0 R0. Gitu ya. Nah, ini mungkin contoh yang memiliki akar kembar ya. Jadi AN sama dengan 6, AN min 1 dikurangi 9 AN min 2, A0-nya sama dengan 1, kemudian A1-nya sama dengan 6 ya. Kita lihat nih. Akarnya kembar atau tidak. Nah, didapatkan ya persamaan karakteristiknya R kuadrat dikurangi 6R plus 9 sama dengan 0. Akar kembar tidak? Akar kembar ya. Jadi R1 sama dengan R2 sama dengan 3.
Nah, kalau akarnya kembar, di sini AN sama dengan C1 dikalikan R1 pangkat N ditambah C2 dikalikan N. Ada N-nya di sini. N dikalikan R pangkat 1 N. Ya, tinggal disubstitusikan saja ya. Disubstitusikan, kemudian nanti didapatkan solusinya. Ya, solusinya di sini adalah AN sama dengan 3 pangkat N ditambah N dikalikan 3 pangkat N. Oke. Nah, ini ada bentuk yang lain. Ini derajatnya derajat 3. Berarti nanti yang terbentuk persamaan karakteristiknya adalah persamaan dengan pangkat tertingginya adalah 3. Nah, di sini persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 3 dikurangi 6R kuadrat ditambah 11R dikurangi 6 sama dengan 0. Jika mendapatkan ya mendapatkan persamaan karakteristik dengan pangkat tertingginya 3, ya berarti kalian harus mencari akar-akarnya ya dengan menggunakan apa ya? Pembagian polinomial ya. Nah, R pangkat 3 dikurangi 6R kuadrat ditambah 11R dikurangi 6. Nah, ini kalian harus cari ya akarnya ya. Ini yang didapatkan di sini R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 2, R3 sama dengan 3. Berarti ada 3. Nah, kita lihat R1, R2, dan R3 itu berbeda. R1, R2, dan R3 itu berbeda, sehingga kita gunakan yang pertama ya. Jadi tanpa dikalikan dengan N. Jadi AN sama C1 dikalikan R1 pangkat N ditambah C2 dikalikan R2 pangkat N ditambah C3 dikalikan R3 pangkat N. Nah, nanti akan didapatkan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian nanti kalian selesaikan ya dengan cara-cara yang sudah familiar ya. Kemudian didapatkan solusinya adalah AN sama dengan 1 dikurangi 2 pangkat N ditambah 2 dikalikan 3 pangkat N. Nah, bagaimana kalau di sini ya tiga-tiganya sama, akar-akarnya sama. Nah, kalau akar-akarnya sama, nanti di sini C0 X1 pangkat N ditambah C1 dikalikan N X1 pangkat N. Nah, ya. Yang pertama dikalikan N, kemudian yang selanjutnya itu dikalikan N kuadrat gitu. Dan seterusnya. Ini kalau misalkan akarnya itu kembar ya. Nah, jadi N-nya naik ya, mulai dari pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Ini berkaitan dengan relasi rekursif. Ada pertanyaan? Jelas ya? Gampang ya? Ini sampai hari Jumat nih, ya bisa dicoba ya.
ada 2 buah soal ya. Yang pertama itu derajatnya 2, kemudian yang kedua di sini derajatnya 4 ya. Coba kalian cari ya solusinya ya. Jadi yang pertama adalah ya, kalian harus membuat persamaan karakteristiknya, kemudian cari akarnya, kemudian lihat ya akarnya itu apakah distinct roots atau one root ya. Kalau distinct root ya nanti gunakan yang seperti ini. Untuk yang akarnya ada 3. Tapi kalau only one root, nah seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada ini 4 ya. Misal ya 4 roots ya. Jadi ada 2 two pairs ya. Jadi two pairs of equal root gitu ya. Jadi dari 4 akar ini dua pasang ya. Misalkan ya, misal ya akar-akarnya 2 2 kemudian 1 1. Nah, itu gimana? Nah, nanti coba kalian cari ya. Kalian harus cari. Atau bisa juga ya, misalkan dari 4 words ini, misalkan akarnya 3 1 1 1. Nah, itu bagaimana? Apakah sama dengan yang sebelumnya atau ada ketentuan lain? Coba kalian cari ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi untuk hari ini dicukupkan mungkin ya. Sampai sini mencari solusi dari relasi rekursif. Ini ada 2 soal sebagai tugas pertemuan keempat ya. Kemudian nanti hari Jumat kita lanjut ya relasi rekursif dengan fungsi pembangkit ya. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Bagas. Untuk deadline tugas yang ini Jumat ini atau Jumat depan Pak? Jumat sekarang aja gampang ini ya. Baik Pak. Bisa ya. Nanti Bapak minta 2 orang ya, 2 orang menyajikan di depan ya. Perwakilan ya. Silakan ya. Soal nomor 1, nomor 2. Jadi nanti kan hari Jumat kita mulai jam 10 ya Bagas dan yang lainnya juga. Jadi sudah disiapkan siapa yang akan presentasi nomor 1, kemudian nomor 2 gitu ya. Baik Pak. Oke, kalau jelas ya Bapak tutup ya perkuliahan hari ini. Nah, tidak lama-lama ini kasihan ada yang kebanjiran ya. Kalau yang dekat rumahnya siapa tadi? Dibantu ya. Bantu ngeluarin airnya. Ya, disedot. Bawa ini sedotan masing-masing ya. Oke, Bapak tutup ya perkuliahan hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Bapak Liv ya. wabarakatuh. Thanks, Pak.